Jadi di video kali ini gue mau unboxing sebuah vertical ergonomic mouse dari Rexus yang namanya Rexus Cliff Pro. Ini adalah iterasi terbaru karena tadinya sebenarnya udah ada yang namanya Rexus Cliff 2, bisa kalian lihat di sini nih, gue udah ada. Kalau misalnya kalian pengen lihat reelsnya udah gue buat juga di IG. Tapi sekarang akhirnya mereka ngerilis yang namanya Cliff Pro dengan banyak banget fitur baru yang nanti akan kita bahas. Sekaligus nanti gue akan bandingin juga sama mouse legendaris yaitu Logitech MX Master 3S. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing. Di dalam paket penjualannya ada apa aja. Untuk packagingnya seperti ini. Untuk Cliff Pro cuman punya satu warna aja, yaitu warnanya cuman hitam aja. Dan sekarang yang lucunya di bagian bawah udah ada nih disertakan stiker kontak personnya Rexus. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya barangnya rusak atau mungkin ada defect atau kalian mau nanya software, klaim garansi, kalian bisa langsung kontak aja. Sekarang udah ada, ini dia nomornya, di save aja. Kemudian kita lihat di samping, ini cuman polos aja, ada tulisan wireless vertical mouse Cliff Pro. Kemudian di sisi yang sebelahnya juga sama. Kemudian di bagian belakang kita bisa lihat spesifikasi dari mouse ini. Jadi mouse ini udah pakai sensor PAW3212, memang bukan 3311, 3395, karena memang tujuannya bukan untuk gaming, tapi sebagai sebuah productivity mouse yang polling rate-nya itu dia cuman sampai 125 Hz aja. Kemudian untuk DPI-nya bisa diatur dari 800 sampai 400 DPI. Dia kompatibel juga untuk Windows dan juga Mac. Dan untuk koneksinya dia itu ada dua, yaitu 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Dia nggak bisa wired, mirip Rexus Cliff 2 dan juga Logitech MX Master 3S yang cuman punya dua koneksi aja. Di dalam paket penjualannya, pertama ada manual booknya, kedua ada kartu garansinya yang udah ada stiker barcode untuk setiap barangnya di sini. Kemudian ada kabel USB to USB-C, ini nilon biasa, non braided, tipis juga karena memang dia nggak dipakai buat wired mode, cuma untuk ngecharge aja, jadi mungkin kabelnya ini biasa banget ya. Kemudian ini ada mika plastik untuk melindungi mouse-nya supaya pas pengiriman itu nggak kegesek-gesek ya sama dusnya, jadi biar mouse-nya tetap aman dari gesekan sampai ke tempat kalian. Dan finally ada mouse Cliff Pro-nya sendiri. Oke, jadi ini dia penampakannya mouse Rexus Cliff Pro, warnanya hitam aja. Kita lihat dari atas seperti ini ya bentuknya, dia memang vertical mouse, bisa kalian lihat dia itu tinggi seperti ini. Dan kita lihat dulu satu persatu dari setiap sisinya. Ini sisi kirinya itu ada tombol copy paste di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya itu ada forward and backward button. Jadi ada 4 makro di sini. Terus di bagian atasnya lagi di sini ada screen ya. Dan juga ada knopnya untuk side scrolling, ini yang paling penting banget. Terus ini juga bisa dipencet juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 makro button di sebelah kiri dan agak ke atas sedikit. Kemudian di sebelah tengahnya ini dia reach gitu, dia ada gelombangnya di sini sampai ke belakang untuk grip ya. Jadi dia lebih enak buat dipegang, ada pegangannya di sebelah kiri sampai ke bagian belakang, bisa kalian lihat di sini. Bagian belakangnya polos aja, kalian bisa lihat di sini bentuk vertikalnya seperti apa. Kemudian di sebelah kanannya ada left click, right click, ada scroll wheel di sebelah sini, ada tombol untuk pengaturan ganti DPI, dan ada tombol M untuk mode yang nantinya bisa diatur buat koneksi Bluetooth dan juga wireless 2,4 GHz. Di bagian depan ada USB-C port untuk charging, dia nggak bisa wired mode, jadi memang dia bisanya cuman Bluetooth dan wireless 2,4 GHz aja. Di bagian bawah ada 4 buah skates, di sini bisa kalian lihat. Ini skatesnya masih diplastikin, ini harus dibuka ya nanti. Kemudian ada switch untuk on off, kemudian ada untuk sensor di sini. Dan juga di bagian bawahnya itu ada slot untuk wireless dongle-nya. Nah, untuk wireless dongle-nya seperti ini, ada logo Rexusnya dan dia sistemnya tinggal diselipin aja dan dia nggak bakalan jatuh ya kalau misalnya kalian mau bawa mouse ini berpergian. Nah, di bagian atas nih yang penting ada layarnya, ini nanti bisa diatur ya ke beberapa fungsi, dan fungsinya itu
nggak bisa disetting ya karena memang nggak ada softwarenya, tapi nanti memang ini bisa nyala kalau kalian itu udah nyalain mouse-nya terus dicolok wireless dongle-nya atau nanti dikoneksiin ke Bluetooth. Nanti bakalan kita coba. Kalau misalnya kita mau bahas untuk masalah gripnya di sini, di tangan gue yang ukurannya 20,5 cm, memang agak sedikit kegedean ya, bisa kalian lihat di layar. Tangan gue itu kelebihan sekitar setengah senti ya dari ujung left click dan right clicknya. Jadi kalau misalnya kalian punya ukuran tangan yang di 16 sampai di 20, menurut gua pas banget, terutama yang di ukuran 18 19 ini benar-benar ngepas. Sedangkan kalau di 20 setengah atau 20 ke atas lah ini harus agak sedikit mundur ya, jadi agak kayak claw grip gitu. Kalian bisa lihat di tangan gua seperti ini. Untuk left right clicknya nggak ada masalah, walaupun kegedean dia masih bisa diklik di bagian depan ya. Jadi no problem sih buat gua sebenarnya. Untuk bagian copy paste nya juga menurut gua masih pas. Lagi-lagi kalau misalnya di 19-an ini pas banget ya. Kalau gua mesti agak mundur sedikit. Nah untuk yang bagian forward dan backwardnya ini juga menurut gua masih cukup pas juga di tangan gua. Walaupun yang backward gua agak sedikit miringin jempolnya seperti ini. Dan untuk scrollingnya menurut gua ini pas banget ya. Bisa pakai satu jempol kayak gini, bisa pakai dua jari seperti ini kalau misalnya mau juga. Jadi untuk placementnya itu pas ya gitu. Kemudian untuk scrollingnya ini menurut gua enteng ya, malah agak keentengan sih kalau kata gua. Dan dia agak gampang keklik juga, tapi untungnya dia di sebelah kanan ya karena ini mouse vertikal, jadi nggak gampang keklik juga. Untuk aksesnya juga mesti agak mundur sedikit ya jari kita. Kemudian untuk DPI button memang agak susah di reach-nya karena memang tombol ini nggak selalu harus kita pencetkan, jadi memang pas ya posisinya di belakang. Terutama untuk tombol M ini fungsinya buat ganti-ganti koneksi dan ini ditaruh di belakang juga pas banget. Jadi kalau misalnya mau akses tuh tangan kita tuh harus bener-bener mundur ya. Atau kalau dari posisi lagi megang bisa kita begini, jadi jauh banget posisinya. Untuk kedua tombol ini yang menurut gua placementnya pas supaya nggak gampang kepencet, nggak tiba-tiba keganti DPI-nya atau tiba-tiba keganti koneksinya. Jadi menurut gua dari posisi ergonomisnya, dari placement untuk buttonnya, mouse ini bagus ya. Di harganya cuma 400 ribuan aja. Dan kalau kita compare ya sama mouse legendarisnya Logitech, nah ini dia MX Master 3S yang harganya 1,5 juta ya kalau nggak salah sekarang. MX Master 3S ini bentuknya itu ergonomis, dia sama-sama ergonomis tapi dia nggak vertikal. Jadi secara fungsi kesehatan tentunya lebih bagus yang vertikal ya dibandingin yang ini. Tapi si MX Master 3S ini lebih berat ya, lebih berat dibandingin sama Rexus Cliff Pro. Dengan makronya yang lebih sedikit, tapi dia punya software untuk ngatur macam-macam fungsi ya. Memang dia keuntungannya dari softwarenya memang lebih bagus. Terus untuk koneksinya dia sama-sama pakai wireless 2,4 GHz dan Bluetooth, nggak bisa pakai kabel. Jadi mungkin bisa dibilang ini tuh secara bentuk dan fungsi agak-agak mirip ya. Jadi memang kenapa gua kasih lihat perbandingan sama MX Master 3S karena kebetulan gua ada, dan fitur killer yang ada di mouse ini yang bener-bener dielulukan gitu. Karena dia punya yang namanya side scrolling yang berguna banget ketika kita lagi pakai buat ngedit, misalnya ngedit di FCPX, di DaVinci Resolve, di CapCut, ini kepake banget untuk side scrolling yang nanti bakalan kita cobain. Sedangkan di mouse yang harganya 400 ribuan ini sekarang Rexus udah nyediain juga nih knob buat kita gampang nge-side scrolling di aplikasi yang kita suka buat editing. Nah, kalau kita bandingin lagi sama satu mouse Rexus yang udah pernah dirilis beberapa bulan lalu ya. Ini namanya Rexus Cliff 2. Harganya lebih murah, dia nggak pro, nggak ada layarnya, tombol makronya juga nggak banyak ya, cuman ada forward backward. Kemudian di sini ada pengaturan untuk DPI ya kalau nggak salah di bagian atasnya. Untuk sizingnya lebih kecil, ini cocok untuk small to medium size hand yang nggak butuh-butuh banget fitur pro dari sini. Dan menurut gue ini lebih ke light version, ini emang lebih ke pro version. Jadi untuk placement produknya menurut gue cukup pas. Dan ya karena sizingnya kecil, di tangan gue ini emang kekecilan banget ya. Jadi ya kalau misalnya yang pakai misalnya anak-anak atau misal perempuan yang tangannya itu maksimal di 18 cm, menurut gue ini juga cukup pas sih gitu. Jadi overall ya untuk bentuknya tadi kalian udah lihat, secara button-buttonnya udah kalian lihat juga. Terus udah gue compare juga bentuknya sama kedua mouse, yang satu mouse legendaris, yang satu mouse-nya Rexus juga.
Sekarang kita akan cobain ya untuk fungsi-fungsi yang ada di screennya ini nanti ke beberapa aplikasi yang akan kita cobain. Cuman satu hal yang kita butuhin adalah mousepad, karena ini sensornya bukan sensor gaming, jadi dia agak sensitif. Kebetulan meja gua ini motifnya karbon, jadi dia agak sway nanti kalau gue cobain gitu untuk kursornya. Jadi ya gua pakein mousepad dulu atau deskmat. Oke, langsung aja kita cobain fungsinya. Sebelum gua masuk ke software, mungkin gue bisa kasih lihat ya ke kalian fungsi-fungsi apa aja yang ada di mouse ini. Kalian bisa lihat aja di layarnya. Pertama, untuk di bagian kiri atas ada untuk DPI-nya. Di sini ada pakai DPI berapa. Kalau misalnya kalian ganti-ganti itu bisa kelihatan di sini kalian pakai DPI berapa. Kemudian di sebelah kanannya itu ada untuk koneksinya 2,4 GHz yang lagi kita pakai. Kemudian ada indikator baterainya juga, dan di tengahnya itu ada fungsi-fungsinya yang nanti bisa kita cobain satu persatu. Untuk gantinya kalian tinggal pencet aja knobnya sekali di sini, terus kalian tinggal putar aja. Kita bisa lihat ini ada left right, fungsi yang paling penting yaitu untuk side scrolling. Kemudian ada zoom in zoom out, kemudian ada screenshot, ada pengaturan brightness, ada page up page down, ada volume up volume down, ada ganti bahasa, ada untuk desktop button, kemudian ada alt tab dan juga forward backward. Balik lagi, jadi fungsinya ada itu semua. Dan kalau misalnya kalian mau aktifin, kalian tinggal pilih aja yang mana, terus kalian klik sekali, dan dia fungsinya udah langsung bisa dipakai ke Windows atau Mac kalian. Langsung aja kita cobain untuk setiap fungsinya. Oke, jadi pertama kali kita akan cobain mouse ini untuk DaVinci Resolve. Untuk fungsinya itu kalian bisa lihat gua pakai left right untuk side scrolling. Kita langsung cobain aja. Ini DaVinci-nya udah gua buka. Nah, tinggal di scrolling aja, bisa pakai dua jari kayak gini, atau kalian scrolling pakai jempol aja juga aman banget. Jadi dengan adanya side scroll ini, kalian tuh bisa gampang banget ya buat scrubbing di timeline video production kalian, contohnya di DaVinci atau di FCPX atau misalnya di CapCut, tinggal pakai jempol aja buat scrolling di timeline. Selain buat timeline, kalian juga bisa untuk zoom in zoom out di viewer. Kemudian kalau di edit page, kalian juga bisa scrolling timeline juga di sini. Kemudian kalau di color page, kalian bisa lihat klip-klipnya juga di scrolling juga di sini. Bisa zoom in zoom out juga di bagian viewer gengnya. Jadi memang fungsional banget ya. Kalian bisa pakai ini untuk banyak hal, terutama untuk di bagian software editing. Yang kedua, gua mau nyobain fungsi copy paste-nya yang ada di sebelah kiri. Nah, ini gua udah ada di Microsoft Word, gua tinggal select aja, gua pencet copy, kemudian gua paste. Jadi kalau mau copy paste gampang banget, tinggal pakai fungsi copy paste di bagian kiri atas mouse ini. Dan di sini ada fungsi yang namanya untuk zoom in dan juga zoom out. Gue bisa pakai fungsinya misalnya buat nge-zooming in, zooming out. Seperti itu. Misalnya mau gua gedein, mau gua kecilin. Kemudian ada fungsi screenshot juga, gue bisa screenshot. Ya, seperti itu, langsung masuk ke snap. Kemudian ada fungsi lagi, gue bisa naik turunin brightness. Oke. Kemudian ada patch up, patch down. Gue coba dulu. Nah, langsung pindah patch dia. Kemudian ada fungsi untuk volume, bisa gede kecilin volumenya, pakai scroll wheel juga. Kemudian bisa untuk alt tab juga. Dan satu lagi ada fungsi forward dan backward. Ini biasanya untuk di file explorer, untuk lebih mudah untuk pindah-pindah folder ya gitu. Terus sisanya untuk tombol DPI, yaitu untuk ngatur DPI. Kemudian yang M ini untuk koneksi ya, yang seperti tadi udah gue jelasin. Dan ini untuk forward dan backward layaknya di mouse-mouse biasa ya gitu. Jadi untuk DPI contohnya di sini bisa gue pencet dan DPI-nya berubah. Nah, seperti itu. Yang 800 ya, yang paling kecil. Kemudian untuk M kita pencet 2 kali buat ganti ke mode Bluetooth, ganti ke device Bluetooth pertama yang terkonek, kita pencet lagi
untuk ganti ke device yang kedua yang sudah terkonek, atau kita bisa pencet 2 kali untuk balik lagi ke wireless 2,4 GHz. Untuk forward dan backward tentunya sama ya kayak yang tadi kita udah atur juga, bisa juga diatur di bagian knobnya, terutama untuk pindah-pindah folder. Jadi untuk semua fungsinya udah kita cobain ya. Untuk setiap aplikasinya juga udah kita cobain yang berguna kira-kira seperti apa. Overall thoughts-nya menurut gua untuk mouse Clif Pro ini, dia itu sebuah mouse ergonomik vertikal yang secara ukuran tangan cocoknya di medium to big size hand. Kemudian untuk dipegangnya juga enak, koneksinya ada dua yaitu wireless dan 2,4 GHz. Untuk knob wheel-nya ini enak banget ya buat diputar pakai jempol. Untuk fungsi-fungsi yang ada di sini mungkin berapa gimmick, tapi memang ada fitur yang menurut gua penting banget ya. Contohnya untuk left dan right itu untuk scrolling. Kemudian untuk copy paste-nya ini nice to have aja. Kalau kalian ngedit mungkin kalian butuh ya untuk copy paste, atau misalnya untuk lagi kerja di Excel atau juga di Word mungkin juga kepake. Dan untuk tombol M-nya ini di belakang ditaruhnya pas banget supaya nggak gampang kepencet dan tiba-tiba keganti koneksinya sendiri. Untuk finishingnya ini lebih ke arah glossy ya, walaupun di sini ada tekstur ya enak buat dipegang, tapi bagian sininya ini glossy, jadi kalau misalnya tangan kalian berminyak bakalan gampang bebekas sih di sini. Overall nggak ada masalah ya, cuman yang tadi gua notice itu gua harus pakai mousepad, karena kalau misalnya nggak pakai mousepad dan surface-nya itu agak bergelombang, untuk sensornya itu agak bisa kurang keep up, jadi sebaiknya pakai deskmat atau misalnya mousepad. Untuk layarnya itu nggak ada masalah, dia terang tapi dia bisa mati sendiri, jadi nggak distracting juga. Tapi kalau misalnya ada fitur yang bisa buat nyalain terus, kayaknya juga keren juga ya kalau ditaruh di desk setup, jadi nggak harus dipencet-pencet lagi. Terus untuk tombol DPI-nya ini bisa kalian lihat ya di layar perubahannya seperti apa. Memang nggak bisa di fine tuning ya, cuman memang ini beberapa DPI yang memang sering dipakai, dan minimal sih di 800 menurut gue udah pas banget. Dan yang pasti baterainya itu bakal awet banget karena dia 500 mAh, baterainya cukup gede ya, tapi dia pakai sensor yang polling rate-nya itu maksimal di 125 Hz, yang artinya dia nggak makan banyak power untuk mouse ini. Dan yang pasti mungkin seminggu 2 minggu aja untuk pemakaian, nggak bakalan habis kayak mouse gaming ya. Jadi overall ya, buat kalian kalau misalnya butuh sebuah mouse yang ergonomis supaya nggak terkena resiko yang namanya carpal tunnel syndrome, terus punya fungsi side scrolling juga kayak mouse legendaris ini yang harganya 1,5 jutaan, kalian mungkin bisa consider beli mouse ini yang harganya 400 ribuan aja. Menurut gua ini worth it banget di harganya, terus enteng juga, fungsinya banyak juga, dan kalau misalnya kalian memang sering pakai aplikasi-aplikasi editing, ini bakalan kepake banget. Itu aja dari gua. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya seperti biasa ada di bawah, atau tinggal cek di produk YouTube shopping gua. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.